Teman-teman, berikut ini adalah analisa dari Mas Adi Prayitno perihal dinamika dari kasus Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Ini semacam pembelaan sebenarnya, bahwa ketika seseorang dijadikan sebagai tersangka, memang ada intensi politiknya yang tidak bisa dibantah. Meski begitu, dalam kasus pembuktian, gelar perkara yang dilakukan oleh KPK, tuduhan-tuduhan yang sifatnya politis, dikriminalisasi, ditarget, itu kan terbantah secara seketika. Karena memang ketika gelar perkara oleh KPK, ya orang-orang yang sudah ditersangkakan rata-rata secara umum, itu yang memang valid dan faktual. Misalnya korupsi, merugikan negara, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh tim hukum PDIP sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk pembelaan bahwa kasus Hasto ini ya dosis politiknya kuat menurut mereka ya. Menurut mereka, karena ada yang dikaitkan dengan kasus Harun Masihu, kasusnya sudah selesai dan kemudian dinyatakan ingkrah dan Hasto tidak disebut-sebut, kan kira-kira begitu. Tapi kan pernyataan KPK kemarin ini kan memberikan satu fakta yang juga sulit untuk dibantah. Dengan dua fakta itu, ada misalnya satu, bahwa Hasto itu dinilai terlibat dalam kasus persoalan suap menjuap, kemudian dianggap ikut andil terkait dengan menghalang-halangi upaya penyidikan. Itu kan fakta baru. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Nah, ini yang sepertinya disangkal oleh PDIP. Loh, dulu nggak ada begini kok, sekarang ada begini. Itu adalah pembelaan yang sangat lazim dilakukan oleh partai manapun di negara ini, Bang. Ya, kalau kasus hukumnya membelit partai mereka. Bahkan narasinya itu kalau yang misalnya ada partai tertentu warnanya kuning, wah, kuning sedang ditarget. Kuning memang sedang dibidik. Narasinya sederhana, bahwa kasus hukum itu nomor sekian. Yang utama karena sikap politik si kuning ini yang dianggap motif utama kenapa banyak aktor dan kader-kadernya jadi tersangka. Begitupun ketika ada kasus yang mungkin partainya warna biru, biru sedang dibidik. Ini hukum alam, ini adalah dendam politik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pembelaan umum sebenarnya, supaya kasus hukumnya itu dianggap tidak penting. Bahkan kasus hukumnya sepele, kasus hukumnya sumir. Dan semua proses yang menjadikan seseorang itu tersangka karena faktor suka tidak suka secara politik, karena faktor seseorang berbeda secara politik. Ini yang dari dulu kita agak lupa mendiskusikan ini. Tantangannya apa di KPK, Bang? Memulihkan citra KPK sebagai lembaga yang tidak dijadikan sebagai instrumen kepentingan politik siapapun, itu penting. Makanya waktu ada revisi undang-undang KPK ya, beberapa waktu yang lalu, saya kan termasuk yang menolak. Karena sangat riskan ketika direvisi, lembaga super body ini bisa dimainkan untuk kepentingan kekuasaan politik tertentu. Ya efeknya sekarang kemana-mana. Dulu kita menolak revisi undang-undang KPK dengan harapan KPK siapapun yang jadi orang di dalamnya, jadi ketua dan yang lainnya, itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun, Bang. Nah, di zaman SBY itu kan orang mengapresiasi SBY penguasa, tapi yang kena jerat kasus hukumnya itu juga adalah orang-orang di sekitarnya. Anas, Nasarudin, Angelina Sonat, bahkan besannya juga berurusan. Jadi orang mau menuduh itu kriminalisasi gak rumit. Nah, kalau sekarang menjadi rumit karena PDIP kalah pemilu, kritis kira-kira begitu, dan suka nyalak. Jadi itu yang kemudian sedang disampaikan. Tapi itulah fakta politik dan fakta hukum yang kemudian dua hal yang tidak bisa di-compare. Sehebat apapun narasi politik yang disampaikan oleh seseorang dan partai yang sudah diputuskan jadi tersangka, itu tidak bisa membatalkan fakta-fakta yang ada di KPK itu. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama mengenai ulasan yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno perihal dinamika dari kasus yang sekarang ini sedang viral, sedang ramainya dibahas di ruang publik mengenai Hasto yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak KPK. Dan juga belum ada sebenarnya ya kabar terbaru ataupun informasi terbaru apakah usai penetapan tersangka ini apakah nantinya Hasto akan ditahan ataukah seperti apa. Tapi kemudian saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Bu Mega pada beberapa hari yang lalu, yang mana kan beliau berbicara itu ya dalam beberapa ulasan itu menyebutkan bahwa bila Hasto ditangkap maka beliau akan datangi KPK. Apakah seperti itu? Nanti kita akan lihat beberapa waktu ke depan ini, melihat ya dinamika dari status Hasto ini, apakah akan ada peningkatan ya dengan adanya penahanan ataukah kemudian hanya sebatas ini saja. Nah, nanti kita akan tunggu hal itu, teman-teman. Tapi yang paling penting adalah pada beberapa hari belakangan ini juga sebenarnya
dalam beberapa ulasan itu juga muncul ya ungkapan-ungkapan, bahkan kalau teman-teman sudah menonton satu video yang juga ramai mengenai pernyataan dari Hasto usai dirinya dijadikan ataupun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di dalam sebuah video itu yang berdurasi sekian menit ya, Hasto ini kemudian menyampaikan bahwa beliau sebenarnya sudah memahami mengenai resiko-resiko kritis selama ini yang disampaikannya, terutama mengenai kritiknya terhadap sosok-sosok yang menginginkan perpanjangan kekuasaan, sosok-sosok yang menginginkan jabatan itu kemudian selalu berada di pihak mereka dan segala macamnya. Pokoknya narasi-narasinya itu teman-teman, saya lihat itu di dalam beberapa komentar itu sepertinya berbicara mengenai satu kadernya ya, yang waktu itu adalah juga sosok yang tidak bisa diabaikan ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Oke, tapi oke lah teman-teman. Ini kan penafsiran ya, karena memang dalam ulasan itu kan bicara mengenai sosok yang tidak mau jabatannya selesai begitu saja, tapi maunya diperpanjang. Kalau kita ingat mengenai itu kan waktu yang lalu, ya salah satu yang cukup menggelinding ya opini itu adalah mengenai Pak Jokowi yang disebut-sebut katanya mau 3 periode. Tapi sebenarnya juga beberapa waktu sebelumnya itu kan juga ada bantahan-bantahan ya, bahwa tidak ada Jokowi minta 3 periode. Tapi itulah dinamikanya teman-teman. Tapi ini tafsiran saya ya, tetap, dan dalam pernyataannya memang Pak Hasto tidak sebutkan siapa yang dimaksudkan dalam narasinya itu, tapi akan kemudian publik itu menafsirkan ya. Publik itu kemudian mencoba menerawang kira-kira ini maksudnya siapa itu ya. Nah, kalau mengingat dari pernyataan-pernyataan itu yang cukup ramai dibahas mengenai perpanjangan jabatan itu waktu yang lalu adalah Pak Jokowi, apakah itu yang dimaksud oleh Pak Hasto ya kita nggak tahu ya. Tetapi itulah persepsi saya ya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu. Lalu kemudian teman-teman sekalian, terkait dengan apa yang baru saja kita dengarkan penjelasan dari Mas Adi Prayitno, memang ada satu hal yang menarik dari penetapan Hasto yang sudah menjadi tersangka oleh KPK, karena ada bukti baru mengenai keterlibatan Pak Hasto ya, seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Adi Prayitno. Dan ini memang yang menurut Mas Adi Prayitno itu sulit sekali fakta-fakta yang seperti ini untuk bisa dibantah. Nah, kalau fakta seperti ini tidak bisa dibantah, ya berarti ini kan murni adalah kasus hukum. Ya, kalau fakta itu tidak bisa dibantah, teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya fakta itu bisa dibantah, ya, tapi kemudian masih saja ditetapkan sebagai tersangka, maka ini bisa kemudian cenderungnya ya diopinikan adalah mengenai politik. Ya, tapi kan kalau selama buktinya konkret, ya tidak bisa dibantah secara hukum. Nah ini kan jadi opini mengenai bahwa ini dipolitisasi itu sebenarnya agak rumit untuk bisa diterima, kecuali kalau ada bantahan yang konkret yang relevan perihal status dari Hasto ini yang sudah menjadi tersangka dan itu kemudian dibantah oleh tim kuasa hukumnya. Nah itu yang nanti akan kita tunggu ke depan ini, karena sepertinya juga pihak dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan sedang berupaya yang membela Hasto, dan nanti kita akan tunggu ya kira-kira apakah ada juga tindakan dari Bu Mega. Ya, karena saya lihat itu teman-teman dalam beberapa ulasan tuh Hasto ini sebut-sebut sebagai orang yang dipercaya ya oleh orang yang dipercaya oleh Bu Mega, orang yang disayangi oleh Bu Mega, karena mungkin ya beliau orang yang bisa diandalkan. Nah kita nggak tahu itu teman-teman, tapi wajar-wajar saja karena Hasto ini sudah berapa kali ya dia menduduki posisi sekjen ini teman-teman. Saya kurang tahu ya sejak kapan Pak Hasto ini menjadi sekjen di PDI Perjuangan. Tapi apapun itu mari nanti ya kita nantikan ya dinamika politiknya, apakah akan ditahan atau bagaimana. Lalu kemudian juga saya ada komentar ya, yang paling cocok untuk jabatan sekjen PDIP Pak Bambang Pacul. Fleksibel katanya, bergaul rasional dan bicaranya jujur, sikapnya objektif dalam menilai sesuatu masalah. Lalu kemudian kalau di sini Mas Pram yang lebih cocok gantikan Hasto sebagai sekjen PDIP. Orangnya santun, sederhana, tidak suka kuar-kuar menyalahkan orang lain. Nah ini ada dua ya. Di sini ada yang bilangnya adalah Pak Bambang Pacul, lalu kemudian di sini ada yang bilangnya adalah Mas Pram. Tapi pertanyaannya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Mas Kodari pada beberapa hari yang lalu, sebenarnya di dalam internal PDIP ini kan ada dua kubu besar, yaitu kubunya Mbak Puan dan kubunya Mas Prananda ya. Nah pertanyaannya adalah, ini Mas Pram dan juga Mas Pacul ini ya, Bambang Pacul, itu orangnya siapa? Prananda atau Mbak Puan? Nah, atau di kedua-duanya ini terbagi dua ya, satu untuk Prananda, satu untuk Mbak Puan. Nah bagaimana menurut teman-teman itu ya?
Saya juga lihat tuh menarik sekali satu ulasan yang disampaikan oleh Mas siapa Mr. Key pada beberapa hari yang lalu itu, yang teman-teman bisa mendengarkan videonya pada video-video sebelumnya karena saya sudah sertakan di situ. Tapi itulah yang kemudian terjadi ya, perihal dinamika dari status Hasto yang sudah menjadi tersangka dan teman-teman semua. Mari kita nantikan proses selanjutnya.